Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asabi. Sekarang musim kemarau ya sob. Jadi untuk pembudidaya ikan ini lumayan ada perubahan. Contohnya bisa dilihat di kolam saya ini, warnanya sangat hijau ya sob, karena lumut tumbuh secara subur. Karena di musim kemarau ini matahari sangat berlimpah ya sob. Lumut atau fitoplankton tumbuh secara subur itu ada untungnya dan ada ruginya. Untungnya jadi ikan mendapat pakan alami tambahan secara gratis ya sob. Tapi ruginya air jadi cepat kental sob. Karena selain ada kotoran ikan, ada juga fitoplankton atau lumut yang sangat banyak. Contohnya di dua ember ini sob. Ini ember ikan gurame sob. Kalau dilihat secara langsung nih kelihatan airnya sangat kental ya sob. Warna hijau dan banyak kotoran-kotoran halusnya. Untuk pembudidaya ikan ini sangat merugikan sob, karena kadar oksigen terlarut di air menjadi rendah, sehingga nafsu makan ikan juga menurun. Jadi pakan tambahan alami berlimpah, tapi nafsu makan ikannya menurun. Untuk itu perlu dilakukan pengenceran sob, yaitu dengan cara membuang sebagian besar air lama dan diganti dengan air baru yang bersih. Ikuti kelanjutannya. Pada video kali ini saya akan melakukan pengenceran air pada ember gurame yang ini ya sob. Karena ember ini yang airnya paling kental di antara ember-ember yang lain. Jadi ini akan saya prioritaskan. Alhamdulillah ember-ember saya sudah dilengkapi dengan pipa saluran pembuangan, sehingga memudahkan saya dalam melakukan perawatan air atau pengurasan. Ikuti kelanjutannya. Seperti sudah saya sebutkan tadi, pengenceran yaitu dengan cara membuang sebagian besar air lama dan diganti dengan air baru yang bersih. Oleh karena itu saya akan membuang sebagian besar air di ember ini dengan cara mencabut pipa saluran pembuangannya. Bismillah. Terlihat airnya juga bagian bawahnya sangat keruh ya sob. Jadi ini pengenceran sekaligus perawatan air. Terlihat di dinding ember juga banyak lumut ya sob, dan lumayan tebal lumutnya. Airnya akan saya buang kurang lebih 50 atau 60% sob, supaya bisa benar-benar encer lagi airnya. 2000 years later. Sepertinya sudah cukup sob, karena kalau terlalu banyak air barunya, ikan guramenya juga bisa stres karena harus beradaptasi. Sekarang saya pasang lagi pipa saluran pembuangannya. Berikutnya akan saya isi kembali ember dengan air bersih. Saya menggunakan air sumur bor sob. Kita tunggu airnya sampai penuh. Ikuti kelanjutannya. A few moments later. Oke sob, airnya sudah penuh, kerannya sudah bisa saya matikan ya. Berikutnya akan saya aplikasikan probiotik ya sob. Tapi kali ini saya tidak menggunakan probiotik PSB dan juga tidak menggunakan probiotik Lactobacillus, karena kedua probiotik itu bisa membuat fitoplankton atau lumut jadi tumbuh sangat subur. Kali ini saya akan mengaplikasikan probiotik jenis Bacillus ya sob. Kenapa saya mengaplikasikan probiotik Bacillus? Karena disebutkan probiotik Bacillus ini dapat mengencerkan air sob. Bagi kalian yang menghadapi masalah yang sama, dapat mencoba seperti saya menggunakan probiotik yang berisi bakteri Bacillus. Ikuti kelanjutannya. Proses pengenceran air pada ember yang berisi ikan gurame ini sudah selesai ya sob.
Selanjutnya saya akan melakukan proses pengenceran air juga pada ember yang berisi ikan patin yang ini sob. Jadi setelah yang ini, sekarang saya akan melakukan pengenceran air untuk ember yang ini sob, yang berisi ikan patin. Ikuti kelanjutannya.